Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara etimologis dan terminologis. Nah, anak-anak, siapa yang tahu pengertian wawasan Nusantara secara etimologis? Saya. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau dan antara artinya letak dan unsur. Menurut Prof. Van Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, wawasan Nusantara yaitu cara pandang atau sikap bangsa Indonesia dalam mengenai diri dan lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara, untuk diusulkan menjadi MPR yang dibuat Lehamnas tahun 1969, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang disertai beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut dari tiga para ahli tadi, wawasan Nusantara dapat disimpulkan sebagai cara pandang dan berpikir seseorang atau individu yang berdasarkan atas falsafah Pancasila dan dasar bangsa yang luhur dan menyeluruh. Novi, apa yang kamu ketahui tentang hakikat? Coba jelaskan. Hakikat wawasan Nusantara adalah keluhan Nusantara atau pandangan yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara demi kepentingan masyarakat. Unsur-unsur wawasan Nusantara dibagi menjadi tiga, yaitu isi, wadah, dan tata laku. Nah, coba Syakila, jelaskan apa yang dimaksud dengan wadah. Indonesia memiliki tiga unsur wilayah, yaitu wadah, wadah kontur, wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman suku bangsa budaya. Setelah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Wadah memiliki tiga komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti, organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Nah, selanjutnya Sani, apa penjelasan dari isi? Yang kedua, isi konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu satu, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan harus meliputi semua kehidupan nasional. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah adalah tata laku yang mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalis yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah adalah tata laku yang mencerminkan tindakan perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.
1. Asas kepentingan bersama. Asas ini digunakan ketika bangsa Indonesia menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan setelah kemerdekaan Indonesia. Asas ini dijadikan asas untuk membangun dan mengisi kemerdekaan guna mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 2. Asas keadilan. Asas ini merupakan cerminan dari tata pergaulan dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan golongan atau umum. 3. Asas kejujuran. Asas yang mencerminkan semua perbuatan sesuai dengan kenyataan dan hukum yang berlaku. 4. Asas solidaritas. Asas ini merupakan asas saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. 5. Asas kerjasama, menerapkan kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu. 6. Asas kesetiaan, setia terhadap kesepakatan bersama. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran wawasan Nusantara yang pertama yaitu mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras dalam segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Dan yang keempat, yaitu merentang hubungan internasional dalam upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia. Aspek dalam wawasan Nusantara disebut Astagatra. Astagatra dikategorikan menjadi dua komponen, yaitu aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Wawasan Nusantara Trigatra adalah aspek-aspek dari sebuah negara yang memang sudah melekat pada suatu negara dari awal negara tersebut didirikan. Aspek Trigatra tiap-tiap negara tentu saja berbeda tergantung kondisi fisik, sosial, dan faktor-faktor lain yang ada di negara tersebut. Aspek Trigatra merupakan aspek alamiah yang bersifat relatif tetap atau statis. Artinya aspek Trigatra tidak mengalami perubahan signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berubah. Aspek-aspek Trigatra terdiri atas aspek geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta kependudukan atau demografi. Wawasan Nusantara Pancagatra merupakan aspek-aspek yang menyangkut kehidupan pergaulan serta interaksi antar manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancagatra merupakan aspek sosial yang lebih dapat diubah dibandingkan dengan Trigatra. Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional Indonesia mencangkup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hubungan antara aspek Trigatra dan Pancagatra. Wawasan Nusantara Astagatra merupakan seperangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam dan potensinya. Astagatra menjalin interaksi antara yang membentuk alur pikir yang komparatif dan integral. Adapun hubungan antargrata diuraikan sebagai berikut. A.
Gatra geografi artinya karakter geografi sangat memengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam. B. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan artinya bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran. C. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam artinya kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. B. Hubungan antara dalam pancagrata, yaitu setiap gatra dalam pancagrata memberikan kontribusi terbuat pada gatra-gatra lain dan sebaliknya.